Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Scenes kembali memperlihatkan Dragon yang masih bertarung melawan Vigarland Garling dan Saint Etienne Baron V Nusjuro di Marijoa. Dalam pertarungan itu ada percakapan yang sangat menarik. Nusjuro membahas soal Dragon yang dulu sempat dipenjara setelah insiden God Valley selesai. Dragon mendapat konsekuensi atas tindakannya di God Valley yang mengancam komandannya sendiri demi menyuruh mereka menyelamatkan para warga God Valley yang sedang terluka. Para Gorosei sempat kesal ketika Garp tiba-tiba membebaskan Dragon yang sedang dipenjara itu. Para Gorosei sebenarnya ingin memberhentikan Garp dari Angkatan Laut, namun Imu tidak memperbolehkan mereka memberhentikan Garp. Menurut Imu, Garp adalah aset yang sangat berharga karena kekuatannya sangat berguna bagi pemerintah dunia dan juga Angkatan Laut. Memang saat pertarungan di Pulau God Valley terjadi, Imu juga sempat kesal kepada Garp yang menyerangnya di sana. Karena ketika Imu merasuki Saturn di pulau itu, Garp malah ikut menyerangnya bersama para bajak laut yang ada di tempat tersebut. Tentu itu bisa disebut sebagai pengkhianatan. Sehingga tadinya Imu juga sangat marah kepada Garp. Namun melihat kualitas kekuatan Garp di sana, Imu paham bahwa sangat disayangkan jika Garp diberhentikan dari Angkatan Laut, sehingga lebih baik terus mengekangnya saja di dalam Angkatan Laut. Lagi pula pada saat itu menurut Imu, tindakan Garp yang membebaskan Dragon dari penjara adalah masalah sepele, sehingga hal seperti itu tidak perlu dikhawatirkan. Dugaan Imu tentu sangat keliru karena saat ini justru Dragon menjadi ancaman besar. Dragon yang mendengar itu pun tersenyum dan bilang kepada Garling dan Nusjuro, sepertinya atasan kalian itu sangat keliru, karena kini Marijoas malah berada dalam bahaya besar atas penyerangan yang dilakukan oleh Dragon di sana. Dragon juga berkata, dia bersyukur pada waktu itu dia dipenjara oleh pihak pemerintah dunia dan Angkatan Laut, karena setelah itu Dragon semakin membuka matanya dan bertekad untuk keluar dari Angkatan Laut lalu membentuk pasukan revolusi. Dia juga berterima kasih kepada Garp selaku ayahnya sendiri karena telah membebaskannya dari penjara tersebut. Tadinya Dragon kira Garp tidak akan membebaskannya karena Garp merasa bahwa Dragon melanggar aturan. Namun rupanya ayahnya itu juga memiliki pemikiran yang sama dengan dirinya. Garp juga ternyata sering melanggar aturan dari kode etik Angkatan Laut karena Garp merasa aturan Angkatan Laut itu memang sudah cacat sejak awal. Dragon semakin bangga dengan sosok ayahnya itu karena di antara para Angkatan Laut yang lain, Garp lah yang memiliki jiwa keadilan yang paling hebat. Gelar pahlawan Angkatan Laut yang dimiliki Garp memang sangat cocok dengan sifatnya itu. Tepat setelah Dragon dibebaskan oleh Garp dari penjara, Garp pun menyempatkan diri untuk melatih Dragon. Garp tahu bahwa Dragon saat itu masih sangat lemah, namun bagusnya, Dragon memiliki otak yang cerdas dan juga potensi bakat yang terbuka lebar. Jadi, sebelum Dragon lepas dari Angkatan Laut, Garp akan membekali Dragon dengan latihan-latihan yang akan dia berikan. Itu adalah bekal untuk Dragon di dunia luar yang sedang kacau itu. Sesi latihan Garp dengan Dragon pun diperlihatkan secara sekilas, di mana Garp mengajarkan Dragon teknik Galaxy Impact. Garp juga meminta Dragon untuk menciptakan tekniknya sendiri agar serangan Dragon menjadi semakin bervariasi. Disinilah Dragon pertama kalinya menciptakan teknik Cakar Naga. Ada momen di puncak latihan mereka, di mana Dragon mengombinasikan teknik Galaxy Impact dan Cakar Naga. Teknik tersebut bernama Galaxy Dragon Impact. Garp terkejut karena melihat Dragon yang masih sangat muda bisa menggabungkan dua teknik kuat menjadi satu teknik yang jauh lebih kuat lagi. Di sini pun, Garp tidak khawatir meski nanti Dragon diburu oleh pemerintah dunia dan Angkatan Laut karena Dragon pasti bisa mengatasi semua itu. Setelah kilas balik singkat itu berakhir, pertarungan pun terus berlanjut, di mana Garling dan Nusjuro yang sedang berada dalam mode manusia melancarkan tebasan kuat secara bersama-sama. Serangan mereka pun menghasilkan teknik kombinasi yang sangat luar biasa, sehingga Dragon harus bergerak dengan cepat untuk menghindarinya. Sebab, Dragon paham akan buruk jika serangan tadi mengenai dirinya secara langsung. Dia juga merasa serangan tersebut terlalu merepotkan untuk ditangkis, sehingga menghindar memang menjadi pilihan terbaik. Setelah itu, tebasan gabungan dari Garling dan Nusjuro pun melesat mengenai beberapa bangunan yang ada di sekitar sana. Bangunan-bangunan itu pun tidak hanya terpotong, tapi juga mengalami kehancuran karena dalam serangan mereka tadi ada Conqueror's Haki besar yang menghasilkan dampak yang destruktif. Melihat beberapa bangunan yang hancur itu membuat Dragon mendapatkan sebuah ide. Dia memakai kekuatan angin
angin untuk mengangkat puing-puing bangunan itu lalu melesatkannya ke arah Garling dan Nusjuro. Teknik ini sama seperti teknik gravitasi yang dimiliki Fujitora, di mana Fujitora juga sering mengendalikan puing-puing bangunan sebagai serangan dengan kekuatan gravitasinya. Di sini lagi-lagi Dragon memakai teknik yang membuat dia seolah-olah mengkonsumsi lebih dari satu buah iblis. Sebelumnya, Dragon memanfaatkan api dari kebakaran di sekitar sana untuk dikendalikan dengan angin sehingga menciptakan semacam tornado api yang sangat besar. Teknik itu sekilas mirip seperti kekuatan buah iblis Mera-Mera no Mi yang memang bisa memanipulasi api. Lalu saat ini dia mengangkat puing-puing bangunan dengan kekuatan anginnya lalu membuat puing-puing itu melesat ke arah para musuh. Sekilas teknik itu mirip seperti kekuatan buah iblis Zushi no Mi milik Fujitora yang bisa membuat objek melayang dan mengendalikannya. Kekuatan angin milik Dragon memang serbaguna, sehingga dengan kreativitas dan penguasaan yang luar biasa, Dragon bisa memanfaatkannya untuk memakai teknik-teknik seperti tadi. Puing-puing yang melesat ke arah Garling dan Nusjuro itu pun dipotong dengan cepat oleh mereka berdua. Namun itu hanyalah pengalih perhatian saja, karena saat keduanya fokus dengan puing-puing itu, Dragon melancarkan serangan tiba-tiba dengan kekuatan tekanan angin sehingga Garling dan Nusjuro langsung terhempas sangat jauh. Setelah itu, Nusjuro bilang pada Garling, jika keadaan terus seperti ini, maka Dragon akan semakin unggul. Mereka sama-sama tahu bahwa akan berbahaya jika Dragon terus mendominasi, karena bisa saja ia memenangkan pertempuran di Marijoas ini. Garling pun sepakat, hal itu memang tidak bisa dibiarkan. Jadi mereka berdua akan mulai mengambil langkah yang lebih besar. Dragon tahu kedua Gorosei itu sedang merencanakan sesuatu, sehingga Dragon pun harus tetap waspada. Jika saatnya sudah tepat nanti, Dragon akan menggunakan teknik Galaxy Dragon Impact yang tadi sempat dibahas, yang mana meski kekuatan itu menguras banyak tenaga, tapi dampaknya pasti bisa memojokkan para Gorosei. Selain itu, Dragon sendiri juga masih memiliki banyak rencana dan teknik tersembunyi yang lain, jadi masing-masing dari mereka akan saling mengejutkan satu sama lain. Beralih ke tempat lain yang jauh dari sana, dunia matahari Elbaf akan kembali mendapat sorotan. Di salah satu area ada Zoro dan Sanji yang sudah datang ke lokasi di mana Dory dan Brogy dalam mode iblis berada. Di area itu juga ada Franky, Jarul, para prajurit raksasa, dan beberapa raksasa iblis yang sedang mengepung mereka. Jadi akan ada pertempuran yang sangat besar di tempat itu. Zoro dan Sanji pun memulai pertarungan panas mereka melawan Dory dan Brogy dalam mode iblis. Zoro langsung memakai salah satu jurus baru yang dia latih di cabang pohon Adam beberapa waktu yang lalu. Jurus itu adalah tebasan yang menghasilkan dampak destruktif. Namun dengan kekuatan besar, Dory mampu menangkis serangan itu sehingga Zoro menjadi sedikit terkejut. Tapi dia sama sekali tidak cemas atau panik sebab pertarungan itu baru saja dimulai. Masih ada berbagai hal lain yang akan Zoro lakukan. Jadi jika serangannya tadi ditangkis, masih ada serangan-serangan lain. Lalu ada pula Sanji yang mencoba salah satu jurus barunya untuk melawan Brogy. Di sana Sanji hendak melancarkan tendangan super cepat dari berbagai arah secara beruntun dalam mode Ifrit Jambe. Tapi Brogy malah berputar-putar dengan senjata yang dia pegang sehingga sulit bagi Sanji untuk masuk menendang dari sisi manapun. Sanji bicara sendiri dengan berkata bahwa dia tak menyangka Brogy bisa bergerak secepat itu dengan ukuran tubuhnya yang sangat besar. Sanji semakin memahami bahwa mode iblis yang diberikan oleh pihak pemerintah dunia kepada mereka bukan hanya membuat mereka menjadi semakin kuat saja, tapi juga membuat mereka bisa jauh melampaui batasan. Untuk para prajurit raksasa biasa, sekalipun mereka melampaui batasan berkat teknik Domire, tapi tetap masih bisa ditangani dengan relatif mudah bagi orang-orang seperti Zoro dan Sanji. Namun berhubung yang melampaui batasan itu adalah Dory dan Brogy, maka Zoro dan Sanji pun harus berjuang keras untuk melawan mereka berdua. Sementara itu ada pula Franky yang tengah bertarung melawan salah satu raksasa iblis lain. Dalam pertarungan ini, Franky bisa menghadapinya dengan cukup baik. Dia juga melihat ke arah Zoro dan Sanji yang sedang melawan Dory dan Brogy. Lalu Franky berkata, level 2 kapten raksasa itu memang terbilang sangat berbeda. Bahkan orang seperti Zoro dan Sanji saja tampak cukup kesulitan. Tapi Franky yakin bahwa dua rekannya itu tetap akan bisa menang. Seiring berjalannya waktu, Zoro dan Sanji akan memakai lebih banyak teknik serta mengarahkan kekuatan yang lebih besar lagi untuk mengalahkan dua raksasa iblis tersebut. Jadi, sama sekali tak ada yang perlu Franky khawatirkan dalam pertempuran itu. Dia bisa tetap fokus untuk bertarung melawan raksasa iblis lain dan membantu pihak Elbaf yang membutuhkan. Tak jauh dari sana ada juga Bonnie yang kini beralih ke mode bocah dengan teknik Distorted Future. Franky pun bertanya mengapa Bonnie tidak memakai mode raksasa
raksasa saja seperti tadi, malah memakai mode yang lebih kecil seperti ini. Bonnie menjawab, ada suatu teknik yang ingin dia coba yang akan lebih efektif jika ukuran tubuhnya tidak terlalu besar. Lalu, ada pula Lilith yang sedang melayang di dekat bahu Jarul. Lilith memberi support kepada sang raksasa legendaris itu dengan tembakan-tembakan dari senjatanya. Lilith juga bilang bahwa senjata itu memiliki beberapa fitur tembakan khusus yang lebih kuat dari yang dia pakai sekarang. Tapi fitur-fitur tersebut sangat terbatas, tak bisa dipakai terus-menerus seperti tembakan biasa. Jadi, Lilith akan menunggu momen yang tepat untuk mulai menggunakannya. Jarul pun berterima kasih karena Lilith sudah mau membantu. Jarul mengakui bahwa pihak Elbaf akan sangat kesulitan tanpa bantuan dari Lilith dan juga bajak laut topi jerami. Lilith bilang itu tidak masalah karena Elbaf juga adalah tempat yang sangat penting untuk dirinya. Sebab dia berencana membangun laboratorium baru di negeri praksasa itu karena tak mungkin untuk kembali ke Pulau Egghead yang kini sudah dikuasai oleh pihak pemerintah dunia. Lilith berkata, laboratorium yang dia bangun di sini akan banyak membantu pihak Elbaf dengan berbagai penemuan hebat yang bisa dia ciptakan. Di tempat itu jugalah dia akan membangkitkan tubuh cloning dari Vegapunk asli yang dia bawa dari Pulau Egghead kemarin. Untuk Vegapunk di Punk Records masih hidup dan kini masih aman bersama rekan-rekan Lilith. Jadi, selagi otak tersebut masih ada, maka mereka bisa menghidupkan kembali Vegapunk di tubuh baru yang sama persis dengan tubuh aslinya dulu. Berpindah ke tempat yang berbeda, kelanjutan pertempuran di Pulau Hachinosu akan kembali diperlihatkan. Di sana, Shanks telah berhasil melepaskan Teach dengan sangat jauh menggunakan serangan yang sangat kuat dari teknik haki dan tebasan pedangnya. Teach bahkan butuh waktu untuk memulihkan diri terlebih dahulu. Jadi, Shanks memanfaatkan waktu yang ada untuk membantu para kru biasa dari bajak laut rambut merah yang sedang kesulitan melawan para aliansi Teach yang banyak itu. Shanks memang peduli kepada semua kru dalam kelompoknya, bahkan untuk para kru biasa yang relatif lemah sekalipun. Dengan bantuan Shanks, mereka bisa mengalahkan banyak aliansi Blackbeard di belakangnya. Alasan mengapa Shanks tidak langsung menyerang Blackbeard setelah dia terpental itu, karena ketika Teach terpental di sana, dia sempat mengelilingi area itu dengan black hole yang sangat luas. Shanks sebenarnya bisa saja mengatasi black hole itu, namun ketika Shanks fokus ke black hole tersebut, Teach berpotensi menyerang Shanks dengan Gura-Gura Nomi. Jadi, pilihan yang paling tepat memang mengatasi para aliansi Blackbeard di belakangnya terlebih dahulu, karena di sana para bawahan Shanks tampak sedang sangat kerepotan. Shanks mengalahkan para kapten aliansi Blackbeard dengan serangan langsung dan menumbangkan para kru lemah dengan Haosoku Haki. Haki yang dia pakai di sini juga hanya dalam skala kecil saja, karena dia harus menghemat energi. Namun tiba-tiba, Kuzan datang dan langsung menyerangnya, sehingga Shanks segera menghindar dengan cepat. Selang beberapa saat, Shiryu dan Van Auger juga muncul dari arah lain. Jadi mereka bertiga kini sedang mengepung Shanks. Mereka mungkin melihat ini sebagai kesempatan untuk mengalahkannya karena kondisi Shanks sekarang ini tidak lagi prima seperti sebelumnya. Memang kondisi mereka semua juga sudah tidak prima, tapi mereka pikir keunggulan jumlah itu akan sangat berpengaruh. Para kru inti Shanks masih berpencar ke berbagai area untuk melawan kapten-kapten aliansi Blackbeard. Jadi untuk sementara para kru inti itu tidak akan datang ke sana. Meski begitu, Shanks sama sekali tidak cemas kalau harus menghadapi 3 orang sekaligus tanpa bantuan. Dia bahkan sangat tenang dan percaya diri akan kemampuan yang dia miliki. Dia langsung mengambil ancang-ancang untuk bertarung melawan mereka bertiga. Dia juga bilang jangan kira keunggulan jumlah itu akan membuat mereka menang. Kuzan, Shiryu, dan Van Auger pun langsung bersiap juga untuk menyerang si rambut merah itu. Kemudian diperlihatkan Katarina Devon yang kini belum mendapatkan lawan setelah dia pergi dari Lau dan Bogart beberapa waktu yang lalu. Devon pun mendatangi Blackbeard yang berada di depan bangunan tengkorak yang kini sudah rusak semakin parah. Teach sedang beristirahat sebentar untuk memulihkan diri di tempat itu. Melihat kedatangan Devon, Teach memintanya untuk segera masuk ke dalam lalu lihat apa yang sedang terjadi kepada Avalo Pizarro. Jika Avalo sedang sibuk bertarung melawan musuh, maka Devon harus mengambil alih pertarungan itu agar Avalo Pizarro bisa kembali fokus untuk mengendalikan Pulau Hachinosu. Devon pun segera pergi ke dalam sana untuk membantu rekannya tersebut. Sebagaimana Mimin bahas pada video sebelumnya, di sana Avalo Pizarro sedang bertarung melawan Lemjus. Jika Devon muncul, Lemjus tentu akan menjadi sangat terganggu, sehingga Avalo Pizarro akan mendapatkan kesempatan untuk mengendalikan Pulau Hachinosu lagi dengan kekuatan buah iblis yang dia miliki. Hal tersebut akan membuat pihak bajak laut dan angkatan laut menjadi semakin kerepotan. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan
subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.